Taman Nasional Lorelindu dengan luas lebih dari 2.000 km persegi terletak di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Sebagian besarnya berupa hutan belantara dalam jajaran pegunungan tropis dataran tinggi yang menakjubkan. Hal ini menjadikan Lorelindu sebagai salah satu lanskap terbesar dan terunik dari ekosistem flora dan fauna khas Sulawesi. Berada di kawasan Wallacea yang mempesona, Lorelindu sebagai zona inti cagar biosfer Lorelindu menjadi rumah dari keanekaragaman hayati endemik Sulawesi yang merupakan paduan zona Asia dan Australia. Di Pulau Sulawesi, tidak kurang dari 5.000 jenis tumbuhan hidup di sini. Sementara faunanya, seperti mamalia, terdapat 127 jenis yang 60% diantaranya endemik Sulawesi, seperti anoa, babi rusa, kuskus, dan tarsius. Taman Nasional Lorelindu berada dalam kawasan Wallacea, memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dengan tingkat endemisitas yang tinggi sebagai laboratorium alam yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Taman Nasional Lorelindu merupakan landscape ekosistem yang penting di Provinsi Sulawesi Tengah. Merupakan zona inti dari cagar biosfer Lorelindu, dikelilingi oleh kehidupan masyarakat yang kental dengan keberagaman adat dan budaya yang merupakan harmonisasi antara alam dan budaya. Untuk menjalankan konsep konservasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu secara bertahap memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Konservasi Desa atau LPKD melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi atau PKS Kemitraan Konservasi di 56 desa penyangga di sekitar kawasan ini. Lembaga ini merupakan mitra utama Taman Nasional dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai program konservasi di desa-desa penyangganya. LPKD merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, berisi perwakilan berbagai komponen masyarakat, baik tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, maupun ragam pihak lain di desa. Bersama LPKD inilah, warga desa akan menyusun dan melaksanakan kesepakatan konservasi masyarakat melalui Perjanjian Kerjasama Kemitraan Konservasi dengan Balai Besar Taman Nasional Lorelindu. Melalui Perjanjian Kerjasama atau PKS ini, masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada zona tradisional yang telah disepakati. Untuk membangkitkan usaha pengembangan hasil hutan bukan kayu inilah, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu bersama mitra-mitranya mendukung penyelenggaraan bantuan dana konservasi desa sebagai bentuk penghargaan kepada LPKD atas dukungan dan upaya-upaya pelestarian Taman Nasional. Melalui LPKD, warga didampingi untuk mengembangkan berbagai produk olahan berbahan hasil hutan bukan kayu, sehingga menghasilkan produk dan budidaya yang bisa mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, seraya tetap melakukan kegiatan pelestarian kawasan Taman Nasional. LPKD itu adalah salah satu wadah yang bisa menjaga hutan, bisa menjaga nilai keadatan masyarakat. Bahwa tugas kami adalah melakukan aktivitas-aktivitas mulai dari pembibitan, kemudian penanaman, sehingga kita mewariskan hutan ini, kita tetap lestari, tidak mewariskan kepada anak cucu kita itu hutan menjadi hutan yang sangat tandus dan kritis. Pengembangan batas hidup partisipatif menjadi salah satu program penting yang juga dilaksanakan oleh LPKD. LPKD bersama Balai Besar Taman Nasional dan warga menanam pohon di sekitar jalur batas Taman Nasional yang bersebelahan dengan area kelola masyarakat. Tanaman dipilih berupa jenis pohon kayu dan jenis MPTS yang hasil non-kayunya dapat dimanfaatkan di masa mendatang oleh masyarakat sekitar kawasan. Pohon-pohon ini akan tumbuh menjadi batas hidup yang akan terus menjadi saksi atas sinergi kuat antara Balai Besar Taman Nasional Lorelindu dan warga sekitar kawasan ini. Selama masa Proyek Forest Program 3, banyak dukungan yang telah diberikan terhadap pengelolaan Taman Nasional Lorelindu yang meliputi kegiatan perlindungan, kegiatan pengawetan,
kegiatan pemanfaatan serta pemberdayaan pada masyarakat. Secara berkala, Balai Besar Taman Nasional Lorelindu juga melakukan monitoring kawasan bersama masyarakat dalam bentuk Joint Smart Patrolling atau JSP. Petugas Taman Nasional bersama masyarakat mitra Polhut ataupun pihak lain di tingkat desa akan menjelajahi, memantau, dan mencatat segala temuan dalam proses JSP ini yang akan digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan pengelolaan Taman Nasional. Hari ini kita sudah sampai di grade yang telah ditentukan. Kita akan melakukan pengambilan data lapangan. Simreli merupakan aplikasi Android smartphone yang dibangun untuk mencatat secara real-time segala temuan di tingkat tapak, baik dalam pelaksanaan JSP maupun kegiatan lain oleh para petugas Taman Nasional dan mitra-mitranya. Aplikasi ini akan terhubung ke kantor Balai Besar Taman Nasional di Palu secara langsung. Aplikasi Simreli menyediakan beragam fitur yang dapat terus dikembangkan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan seperti ragam perjumpaan satwa dan tumbuhan, kondisi fitur alam, maupun ancaman-ancaman yang dijumpai. Data ini menjadi penting bagi pihak balai untuk dapat secara tepat menindaklanjuti hasil temuan ataupun memantau secara seri waktu keadaan kawasan. Balai Besar Taman Nasional Lorelindu juga melakukan pengembangan wisata alam yang berorientasi pada ekowisata. Kegiatan wisata ini pun tidak terlepas dari prinsip pelestarian, pendidikan lingkungan kepada pengunjung, serta pelibatan masyarakat. Objek wisata Danau Kalimpaa atau sering disebut Danau Tambing menjadi salah satu contoh pengelolaan wisata yang telah dikembangkan di kawasan Taman Nasional Lorelindu, selain aktivitas lainnya seperti pendakian di Gunung Rore Katimbu dan Gunung Nokilalaki yang sudah lama berlangsung. Lorelindu, lestari! Taman Nasional Lorelindu bukan hanya sebagai rumah bagi semua ragam kehidupan, baik di dalam maupun di sekitarnya. Namun ia laksana ibu yang menyusui dan memberikan kehidupan bagi kita semua dengan mata airnya, menjadi penjaga bagi kestabilan ekosistem di sekitarnya, serta secara luas berkontribusi bagi kelestarian biosfer di bumi kita ini. Ia sudah berada di sana jauh sebelum peradaban kita menemukan dan menamainya, dan ia akan tetap di sana hingga beratus generasi nanti untuk menghidupi dan melindungi kita tanpa lelah.